sini lagi azan, jadi kita tunggu dulu sebentar ya. Sampai selesai. Oh, udah ada yang bergabung. Halo, selamat. Bentar saya atur dulu. Oke, mudah-mudahan terlihat dan terdengar secara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini ada Jessica. Halo. Handayani Mukti bergabung. Winandawi Bowo bergabung. Winandawi Bowo. Oke, halo. Salam kenal kakak ya, atau siapa aku panggilnya nih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan salam sejahtera ya buat kita semua. Terima kasih. Hari ini kita perkenalkan dulu nama saya Rahel. Saya adalah seorang mahasiswa bimbingan dan konseling. Nah, kali ini kita akan bahas apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita akan bahas tentang bagaimana sih memperkuat self esteem. Self esteem itu apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, pernah nggak kita tuh ngerasa kayak, aduh kok aku tuh gini banget sih, aduh kok aku tuh rasanya kok nggak percaya diri, kok aku tuh rasa insecure banget sih, kayaknya aku tuh nggak bisa deh, aku tuh nggak bisa, nggak mampu gitu ya. Nah, mungkin pernah dari teman-teman yang merasakan hal-hal seperti ini. Nah, boleh di komen ya, pernah nggak sih ngerasain dimana rasa percaya dirinya rendah, atau mungkin kalau masih sekolah disuruh tunjuk tangan sama guru gitu ya, siapa yang bisa, terus kita takut nih buat ngancungin tangan duluan padahal sebenarnya kita udah bisa. Nah, ini saya juga pernah. Nah, kita akan membahas bersama seorang coach bernama Om Prastya Embrata. Beliau itu merupakan seorang coach, kemudian public speaker, wah hebat sekali nih, writer dan neurosemantic trainer. Tentunya pengalaman beliau ini sangat-sangat banyak ya, tentang bagaimana sih kita bisa memberikan satu pencerahan lah buat orang lain, yang tentunya hal ini bisa dijadikan sumber pembelajaran nih buat kita semua. Adanya ya ada Pak Lo Acep ya. Terima kasih Bapak. Salam sejahtera ya. Jadi kita mempelajari harga diri. Ini self esteem ini, saya kasih pengantar dulu ya. Self esteem ini penting banget karena saya juga dulu ingat, saya kan terlahir sebagai kondisi special need. Artinya kondisi saya itu berbeda dengan kondisi teman-teman sekalian. Jadi saya punya satu kebutuhan, yang mana kebutuhan ini agak sedikit lebih ya, kebutuhan yang berlebih lah ibaratnya gitu. Singkatannya ABK. Bukan lagi anak berkebutuhan khusus, tapi anak butuh kesabaran gitu ya. Karena memang merawat seorang ABK itu tidak mudah. Nah, tantangan saya dalam self esteem adalah saya tuh dituntut buat kamu tuh harus pede. Nah, saya ngadain IG live aja sebenarnya butuh tantangan. Karena apa teman-teman, kalau saya cerita nih, itu kita kayak gini deh, kalau kita mau jualan aja kan gak langsung simsalabim jadi ya. Maksudnya gak langsung simsalabim orang itu kenal kita, atau jualannya kita ngupload nih foto, oh langsung dapet 1000 followers atau langsung dapet 1000 like. Nah, itu nggak seperti itu prosesnya. Jadi saya juga harus melalui fase dimana kayak, mungkin kalau zaman sekarang misalnya ngupload foto gitu ya di IG, terus kok cuma 10 orang misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi itu kita dituntut buat gimana sih supaya kita tuh bisa tetap menghargai diri kita sendiri, bisa tetap mencintai diri kita sendiri tanpa harus bergantung sama yang namanya angka gimana. Boleh misalnya kita buat pembaharuan gitu ya, buat pembaharuan gitu. Nah, tapi gimana supaya kita nggak bergantung sama yang namanya 100.000. Oh, kalau 100 like aku akan mencintai diri aku sendiri, atau aku akan enggak seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Mama.
Ini ada mama saya dan juga untuk ibu-ibu lainnya di luar sana yang luar biasa tangguh ya. Jadi kita para ibu, saya harap bisa menjadi ibu yang senantiasa lebih baik lah dari yang sebelumnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada mama, dan tentunya saya juga tak lupa mengucapkan rasa bangga kepada ibu-ibu lain, khususnya ibu-ibu yang diberikan anak yang spesial. Karena membesarkan anak spesial itu bukanlah suatu perkara yang mudah, karena membesarkan anak spesial itu banyak yang sampai kita akhir hayatnya kita akan bertanggung jawab seperti itu. Yana balon tambah tambahnya. Oke. Yana balon tanda tak hayati roh bergabung. Iya, jadi kita kembali lagi ke self esteem ya. Ada yang tahu mungkin kenapa sih seseorang kok bisa punya self esteem atau harga diri yang rendah? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih orang-orang kok punya self esteem atau harga diri yang rendah? Ini kan kebanyakan kan kayak saya ini mahasiswa nih. Nah, banyak juga kan dari para pelajar yang selalu merasa nggak bisa, selalu ngerasa kayak aku tuh nggak mampu melakukan satu hal, aku tuh kayak gini, enggak, aku udah nggak bisa. Nah, itu kira-kira kenapa? Padahal nih ya, kita kan kalau misalnya ngadepin teman atau orang-orang seperti itu kan kadang apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah kan muji dia kan, kayak misalnya enggak kok kamu pintar, enggak kok kamu mampu, kayak gitu. Nah, tapi kenapa nggak berhasil? Karena saya sering nih ngelakuin ini. Misalnya ada orang curhat ya, aku tuh sering ngerasa rendah diri, aku tuh emang nggak mampu. Dia nyalain dirinya sendiri. Tapi saya sering kayak gini, kamu hebat kamu. Tapi kenapa ya itu kok menjadi salah satu yang nggak bisa gitu. Maksudnya kurang bisa diterapkan. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, kenapa sih kita itu seseorang tuh bisa terlalu fokus banget sama kesalahan dirinya? Ada kan tipe-tipe orang kayak gitu, dapat satu kesalahan, yang dia fokusin itu kekurangannya, kelebihannya dia nggak mikir. Yang dia fokusin, aduh nilai jelek, aduh nilai segini, padahal kesalahan dia tuh nggak terlalu besar banget gitu. Yana balon yana tanda hai Josi tanda tak Sri Handayani. Oke, sambil kita menunggu narasumber kita yang tentunya akan luar biasa, nanti boleh kalau misalnya teman-teman mau bertanya tentang masalah self esteem, terutama pola asuh. Nah, ini pola asuh ya, ngomongin pola asuh tuh seberapa besar coba pengaruh pola asuh bagi harga diri seorang anak. Kadang ada hal-hal yang gak sadar sebagai orang tua yang dilakukan kepada anak, niatnya baik tapi akhirnya salah. Ibaratnya gini, kan gak semua niat baik itu bisa sesuai dengan harapan kita ya. Maksudnya gak semua kita punya niat baik terus diterima baik sama orang, gak selalu kan. Niat kita baik tapi tafsirannya yang salah. Contohnya misalnya, boleh nggak kalau kita ngebanding-bandingin anak? Misalnya kayak gini nih, kita pengen tuh anak kita tuh kayak si A gitu ya, terus kita kayak kasih tahu tuh, kamu tuh coba si A aja udah kuliah hebat gitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi atau apa yang akan dirasakan oleh anak setelah dia dibanding-bandingkan? Apakah dia akan termotivasi atau tidak? Nah, itu ya, itu perlu dijadikan catatan yang lebih. Ya, ini ada yang bergabung lagi. Halo kita. Oke, selamat datang ya buat siapa nih namanya ya. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Om Pras Setia Ebrata. Saya panggilnya Om Pras aja ya, karena kita jauh sekali. Jadi tentang masalah self esteem, gimana sih supaya kita tuh bisa lebih percaya diri gitu ya, atau gimana supaya anak kita atau anak didik kita itu bisa tumbuh menjadi anak yang punya motivasi atau percaya diri yang baik atau self esteem yang baik. Ini penting banget karena gini, saya juga dulu waktu di kelas, di sekolah, itu juga bukan anak yang speak up. Saya juga dulu anak yang sangat-sangat pasif. Jadi
guru itu akibat kita itu nggak mau menyuarakan kelebihan kita, itu adalah guru nggak akan tahu kalau kita itu bisa. Seringkali kita dianggap tidak ada di kelas karena apa ya, karena kitanya nggak pernah mau bersuara. Nah itu akibat yang terjadi. Jadi kalau saya dulu tuh, saya cenderung orang yang tidak berani, overthinking, takut salah, takut nanti orang lain mencemooh saya. Itulah perasaan-perasaan yang seperti itu yang sebenarnya harus di manage ya, supaya tidak menghambat kehidupan sosial kita gitu. Karena kalau kita terus terpelihara dengan perasaan-perasaan overthinking kayak gini, perasaan takut disalahkan, takut, ya otomatis kita nggak akan melangkah, orang-orang nggak akan tahu kan kemampuan kita apa. Ada Rafeva Cayara, halo Rafeva, terima kasih sudah bergabung gitu ya. Jadi penting banget buat kita itu sebagai siswa kah, mahasiswa kah, apalagi sekarang generasinya HP. Ada yang nanya gini, emang harus generasi milenial aja ya? Kenapa generasi yang dulu nggak diperkuat gitu ya? Sebenarnya gini, karena kan kita hidup itu dalam zaman sekarang ya. Jadi kita generalisasi aja, generalisasi gimana supaya remaja atau anak itu punya harga diri yang tinggi. Nah ini Pak Prasnya sudah bergabung, kita undang lagi. Oke. Udah. Halo. Halo Om Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cek ini suara saya sudah masuk dengan baik atau tidak? Suaranya terdengar kurang? Coba saya pakai ini, cek 1, 2, 3. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke. Iya. Gimana kabar Rahel? Panggilannya Rahel ya? Rahel. Rahel. Alhamdulillah. Iya, panggilannya Rahel. Om juga sebelumnya gimana Om kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya Om ya. Alhamdulillah, ini saya sedang di Balikpapan, jadi sekarang jam 8:30. Ini lagi ada training 3 hari full. Ini hari kedua, besok hari ketiga ini. Mudah-mudahan energinya masih cukup untuk IG Live kita. Iya Om, mudah-mudahan cukup ya. Karena saya juga nanti jam 9-nya kebetulan mau ada ujian. Ini kebetulan ujian mendadak. Ya betul, jadi habis live jam 8:30, nggak lama saya harus balik lagi buat Zoom meeting. Lumayan padat. Oke Om. Ya. Jadi lumayan sekali sih sebenarnya jadwalnya hari ini. Kita kan bahas tentang self esteem ya. Karena juga sering curhatan ya, maksudnya sering dapat pertanyaan atau sering dapat kayak cerita-cerita lah kalau kita sesama mahasiswa tuh, saya sering diceritain gitu ya tentang banyak banget kasus-kasus yang ngerasa aku tuh nggak bisa, kayak misalnya pada saat pengerjaan tugas atau presentasi dan lain-lain, banyak banget yang bilang aku tuh diri aku tuh kayak gini banget sih, aku tuh nggak sebagus orang lain. Nah banyak tuh keluhan-keluhan yang seperti itu, yang saya juga sebenarnya bingung gimana ya cara menghadapi situasi yang seperti ini. Tapi kalau kita mau bicara sebenarnya self esteem itu apa sih Om secara lebih luasnya gitu, biar kita nanti nggak salah mencerna gitu. Oke. Jadi self esteem ini kalau saya lihat-lihat referensi itu masing-masing ada persamaan, ada perbedaan. Jadi saya akan bicara self esteem dari sudut keilmuan neurosemantics yang saya kuasai. Neurosemantics ini sendiri berakar dari positive psychology. Di sana ada transformational grammar, ada family therapy, ada hipnosis terapi, ya, hipnosis psikologi, ada cognitive behavior therapy, itu campur jadi satu, jadilah berkembang NLP, kemudian berkembang lagi menjadi neurosemantics. Jadi saya akan
mengambil sudut pandang itu ya, self-esteem menurut neurosemantics. Nah, self-esteem sendiri, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, saya lebih memilih menerjemahkannya sebagai keberhargaan diri. Harga diri boleh, saya lebih suka keberhargaan diri. Nah, kita bedakan dulu, ada yang disebut dengan self-esteem, keberhargaan diri, ada yang disebut dengan self-confidence, kepercayaan diri, Nah, dan self-efficacy, keyakinan diri. Nah, masing-masing ini apa bedanya? Jadi, ini langsung saya cerita panjang aja ya. boleh Om. Kita ini sejak kecil dibingungkan oleh antara harga diri dan percaya diri. Jadi waktu kecil misalnya kalau kita bisa naik sepeda, kita merasa berharga. Kalau kita jatuh, kita merasa tidak berharga. Kalau nilai ujian kita bagus, kita merasa berharga. Kalau ujian kita jelek, kita merasa tidak berharga. Kalau ada orang mengatakan, ih kamu cantik deh, kita merasa berharga. Kalau ada mengatakan, ah lu songong lu, jelek lu, kita merasa tidak berharga. Kalau kita pakai mobil BMW, kita merasa berharga. Kalau kita naik Grab, Ayla, kita merasa tidak berharga. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pola pengasuhan juga. Kadang-kadang orang tua yang memang belum memahami tentang self-esteem ini kemudian membuat aturan yang membuat anak itu memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap berharga. Kamu pokoknya sebagai anak mama ini orang kamu harus ujian nilainya bagus minimal 9. Kalau kurang dari 9, maka kamu bukan anak mama. Ini menyebabkan si anak menghubungkan suatu kondisi tertentu dengan keberhargaan dirinya. Nah, padahal ya, yang naik turun itu, yang barusan tadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu bukan harga diri, itu kepercayaan diri atau self-confidence. Confidence itu tergantung, conditional namanya. Tergantung dari apa? Dari skill, dari pengalaman, dari keadaan, dari atribut tertentu. Misalnya kalau lagi dijadikan ketua kelas atau ketua senat, atau kalau yang sudah kerja saya jadi punya jabatan sebagai manajer, maka saya merasa percaya diri. Dan itu terkait dengan skill dan pengalaman. Orang yang tidak punya skill dan pengalaman, otomatis nggak percaya diri. Dan nggak apa-apa, memang sudah alamiah. Rahel bisa nyetir mobil nggak? Enggak, Om. Nggak. Nah, kalau diminta nyetir mobil, percaya diri nggak? Enggak. Karena saya Nggak percaya diri. Karena nggak punya skill dan pengalamannya. Nah, wajar. Saya nyetir mobil percaya diri. Saya nyanyi di depan Rahel percaya diri. Tapi saya nyanyi di Indonesian Idol, saya nggak percaya diri. Kenapa? Karena saya tidak punya skill dan pengalaman. Jadi wajar kalau orang nggak punya skill dan pengalaman, dia nggak pede, percaya diri. Itu adalah self-confidence. Nah, self-esteem adalah keberhargaan diri yang tidak tergantung dari bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan sudah berharga oleh Tuhan yang Maha Sempurna, sehingga ciptaan Tuhan itu pasti sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Kita sudah diberikan modal daya. Ada yang diberikan misalnya panca indera 5. Rahel diberikan panca indera 4. Nah, maka tidak dapat dikatakan bahwa Rahel itu memiliki kekurangan, tidak.
Yang ngomong kekurangan itu kan karena membandingkan dirinya yang punya 5 indera dibandingkan dengan Rahel yang punya 4 indera. Padahal Rahel yang sudah diberi sejak awal 4 indera, dan di situ justru Tuhan sangat percaya kepada Rahel bahwa dengan 4 indera saja bisa hidup. Maka Rahel normal, saya normal. Nah, justru kalau saya yang punya 5 indera mengatakan, oh Rahel ini tidak normal karena punya kekurangan. Justru saya tidak normal. Saya tidak normal, saya tidak menghargai pemberian Tuhan, keberhargaan diri seseorang yang bernama Rahel sebagai orang yang berharga yang diberikan Tuhan ini. Nah, kita ini punya harga diri yang tidak tergantung. Meskipun indera saya 4, meskipun nilai saya jelek, meskipun saya berbuat salah, meskipun saya pernah bangkrut, meskipun saya pernah bercerai, meskipun pendidikan saya rendah, meskipun mobil saya cuma Ayla, meskipun, tetapi saya berharga. Ini namanya self-esteem. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita ini memang ciptaan Tuhan yang berharga, yang tidak tergantung dari kondisi kita, maka self-esteem ini terkait dengan being. Sementara self-confidence terkait dengan doing. Apa yang dilakukan, skill. Sehingga ketika saya ditolak, yang ditolak bukan saya. Yang ditolak itu proposal saya. Ketika saya dapat nilai, misalnya nilai ujian dapat 5, maka 5 itu tidak mencerminkan harga diri saya. 5 itu mencerminkan usaha belajar saya. Beda kan? Kita tetap berharga meskipun nilai ujian kita 5 atau 4. Nah, ketika saya punya harga diri, self-esteem, meskipun sekarang ini saya tidak punya skill pengalaman, misalnya, saya tidak percaya diri menerbangkan pesawat terbang, karena saya tidak punya skill dan pengalaman. Tetapi karena saya menghargai diri saya sebagai manusia yang diberikan sumber daya potensi modal, maka saya yakin, beri saya waktu 1 tahun, saya akan belajar menerbangkan pesawat. Dalam waktu 1 tahun, saya yakin saya mampu menerbangkan pesawat. Nah, keyakinan saya di masa depan dapat berhasil, itu namanya self-efficacy. Nah, bedakan dulu 3 hal ini, supaya kita nggak bingung. Nah, gitu, Rahel, sementara. Oke, Om. Ini memang kadang suka tertukar ya, antara self-confident, kemudian self-esteem dengan self-efficacy. Ini kadang suka, seringkali disamakan atau dipukul rata gitu. Semuanya itu seringkali memiliki makna yang sama. Padahal sebenarnya berbeda ya. Tadi yang Om bilang kalau self-esteem, ibaratnya kita tidak bergantung dengan satu apapun. Kayak saya nih misalnya, saya dapat nilai 5, tapi saya tetap berharga. Ibaratnya memang kita diciptakan oleh Tuhan ya, sebagai betul. Nah, dengan rasa berharga kita, meskipun sekarang nilai saya 5, tetapi saya yakin kalau saya belajar, begitu nanti ujian lagi, saya yakin dapat nilai minimal 8. Itu namanya self-efficacy. Tapi self-efficacy ini, keyakinan di masa depan akan berhasil, itu hanya kita bangun kalau kita punya self-esteem, keberhargaan diri. Sehingga keberhargaan diri itu bukan rendah atau tinggi. Yang rendah atau tinggi itu percaya diri. Keberhargaan diri itu 0 atau 1. Punya atau tidak punya. Nah, orang yang tidak punya keberhargaan diri, maka dia cenderung mencari keberhargaan, menggunakan atau meminjam sesuatu di luar sana untuk merasa berharga. Dia meminjam kekuatan pendidikan dia, meminjam kekuatan kekayaan dia, meminjam kekuatan jumlah followers dia untuk merasa berharga. Nah, orang sombong, congkak, belagu, itu adalah
orang yang tidak punya harga diri. Makanya dia menyombongkan sesuatu pada dirinya supaya merasa berharga. Nah, supaya merasa berharga itu kan berarti dia sedang tidak punya harga diri. Sebaliknya, orang yang punya harga diri, dia mampu rendah hati. Dia mampu minta maaf duluan. Dia mampu menerima bahwa dirinya punya kekurangan, bahwa dirinya bisa salah, dan it's okay untuk salah. Nah, gitu Rahel. Oke Om, berarti ini perlu dicamkan bahwa kan saya juga sering nih denger ya kalau banyak statement orang yang kamu harus kejar pendidikan setinggi mungkin supaya harga diri kamu naik. Nah itu ternyata sebenarnya bukan menjadi ibaratnya iya benar yang seperti Om tadi, karena statement seperti itu sering dengar gitu, kayak misalnya pendidikan harus tinggi demi harga diri, atau misalnya kayak harus di tempat mahal. Nah itu Ya. banyak sekali Om statement-statement yang seolah-olah mengatasnamakan harga diri. Padahal sebenarnya tidak seperti itu Om ya. Dan yang ngomong itulah yang nggak punya harga diri, sebetulnya belum punya harga diri. Makanya dia memberi syarat, karena dia tidak berharga, supaya berharga, dan karena dirinya tidak mampu, akhirnya nyuruh anaknya, nyuruh orang lain untuk mencapai syarat-syarat supaya dia merasa berharga. Nah, jadi sebetulnya seringkali ketidakberhargaan diri yang dialami oleh anak itu akibat orang tua yang tidak punya self-esteem. Berarti kalau saya simpulkan, harga diri itu misalnya gini, kita mau tinggal di satu tempat, walaupun tempat itu tidak bagus, tapi kita bisa kok tetap merasa bahwa saya berharga kok walaupun saya tinggal di kondisi rumah ataupun tempat yang seperti ini. Atau tidak selalu ya, maksudnya pendidikan tinggi dijadikan alat lah untuk menaikkan harga diri. Itu tidak seperti itu gitu ya Om ya. Karena Tidak banyak orang itu. yang nggak sekolah tapi tetap berasa berharga, ibaratnya gitu. Betul. Dan orang yang pendidikannya tinggi, profesor, doktor itu juga ada yang ketangkep KPK, ada yang juga di penjara. Jadi kan nggak ada hubungannya. Iya, betul. Nah, bahkan kalau seseorang itu misalnya melakukan kesalahan sehingga dia ditangkap misalnya atau dihukum, kalau dia punya harga diri, maka dia akan menyadari kesalahannya, akan menerima dirinya ya seperti itu, dan akan memperbaiki kesalahannya. Oke. Lebih cepat kalau orang punya harga diri, punya self-esteem. Oke. Ini dicamkan dan sekaligus untuk sindiran juga. Karena sering kita mengatasnamakan harga diri. Padahal sebenarnya harga diri itu tidak tergantung dari seberapa tinggi nilai atau ijazah atau seberapa besar sih keunggulan kita di dalam satu bidang dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi Om bicara masalah kan sekarang kita generalisasi punya atau tidaknya harga diri seseorang. Ini seberapa ibaratnya kalau kita ngomongin penting, pasti penting banget ya kalau kita harus harga diri kita ini harus ada gitu. Apa sih Om yang menjadi akibatnya kalau kita tidak punya harga diri, ibaratnya ya tadi ya bersikap congkak dan lain-lain sebagainya. Apa yang akan terjadi untuk kedepannya gitu? Ya, jadi karena tidak punya self-esteem atau dia bingung, sehingga untuk merasa berharga, dia melekatkan, menghubungkan harga dirinya dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dia merasa berharga kalau kaya, merasa berharga kalau juara, merasa berharga kalau misalnya sekedar begini, saya merasa berharga kalau saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini kan seolah-olah benar ya, supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetapi misalnya kita lagi sakit, sehingga hari itu kita nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain.
Malah Iya, misalnya iya, iya. menyusahkan orang lain, misalnya kan. Iya. Nah, terus habis Betul, itu betul. merasa nggak berharga? Ya enggak. Justru ketika kita merasa berharga, kita bersedia menerima bantuan dari orang lain. Oke, oke. Banyak orang yang menolak bantuan dari orang lain, merasa, gue kalau dibantu, gue kan berarti rendah. Gue Iya, iya, iya. minta-minta, harga diri gue kemana? Nah, Iya, justru iya, iya. ketika kita punya harga diri, self-esteem, kita bisa memberi. Ya. Orang yang punya harga diri, bukan kekurangan, justru dia yang mampu memberi. Maka dia Iya, bisa memberi kesempatan kepada orang lain untuk membantu dirinya. Nah, misalnya gini ya, perbedaan orang yang tidak punya self-esteem dengan punya self-esteem. Misalnya dia pakai jas atau pakai blus, baju yang bagus begitu. Misalnya saya pakai jas. Nah, kalau saya tidak punya harga diri, maka saya akan menggunakan jas saya untuk merasa berharga. Makanya saya caper. Saya pakai iya. jas biar keren sehingga orang muji. Nah, dari pujian Iya, itu saya merasa berharga. iya, iya. Artinya saya menghubungkan keberhargaan diri saya dengan pendapat orang lain. Tapi kalau saya pakai jas dalam keadaan saya punya self-esteem, maka saya pakai jas dalam rangka menderma keindahan, menderma kesopanan, meluhurkan orang lain. Kan beda. Yang satu pakai jas dalam rangka merasa berharga, yang satu pakai jas dalam rangka memberi harga, memberi value kepada orang lain. Iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, ciri-ciri orang yang punya masalah dengan self-esteem biasanya ada perasaan tidak pantas, tidak layak, merasa terhina, merasa harga diri jatuh. Nah, itu ciri-ciri, itu ada persoalan self-esteem di sana. Oke, oke. Speechless ya. Ini tamparan banget. Karena yang tadi Om sempat singgung. Kadang kita ngerasa berharga kalau kita memberi manfaat. Terus kalau kita sakit dan kita menerima bantuan orang lain, nah ini saya juga sebenarnya mengalami sendiri sih Om. Karena kan saya juga saya juga sebenarnya dituntut untuk bisa independen ya, dalam arti seminimalis mungkin saya harus mengurangi tingkat saya untuk meminta bantuan orang. Tapi kan kadang nih di satu sisi ada hal-hal yang saya juga nggak bisa saya lakuin sendiri, dan yang mana saya harus minta bantuan dong ke orang. Kalau enggak saya nggak akan jalan tuh tugasnya gitu. Nah kadang saya mindset yang udah tertanam ya dari orang-orang juga. Jadi saya merasa kalau saya meminta bantuan berarti saya lemah. Itu sih Om yang sekarang saya lagi rasain sekarang. Makanya tadi kata-kata Om tuh, oh iya ya, berarti saya memang belum ada masalah nih sama self esteem saya, karena saya ngerasa gini, oh saya tuh harus semua harus bisa sendiri supaya saya bisa ngerasa berharga kalau saya bisa melakukan sendiri. Padahal sebenarnya tidak. Hanya orang kuat yang mampu mengakui dirinya lemah. Hanya orang lemah yang tidak mau mengakui dirinya lemah. Oke. Ya ampun, iya. Oke. Berarti itu salah ya, ibaratnya. Bukan salah. Jadi kita tidak terbiasa mengatakan salah atau benar, tetapi apakah pemikiran saya, apakah perasaan saya, apakah tindakan saya ini berguna atau tidak dalam konteks tertentu. Tidak salah berusaha untuk mandiri, itu tidak salah. Dan kalau memang itu suatu kebutuhan, maka kita akan mengatakan bahwa saya butuh untuk mandiri. Maka kita pasti tidak akan menggunakan kata harus. Tadi kan saya mendengar beberapa kali Rahel menggunakan kata harus. Kata harus itu seperti memaksa, dan kita jadi seperti korban. Nah, kalau memang itu butuh, betul. Ya, kalau memang itu butuh, ya pasti tidak usah diharuskan. Mari kita, wahai diri, temani aku,
untuk mewujudkan itu karena itu penting bagiku. Begitu. Iya. Oke Om. Berarti ya intinya berubah mindset ya dari sekarang. Eh, Cuman yang saya penasaran tuh gini Om. Kadang kan, Mm-mm. ini saya ada satu pertanyaan sih. Jadi kadang oke, kita menyadari kekurangan kita gitu. Kita menyadari bahwa ada satu hal yang saya lemah, yang maksudnya yang saya harus membutuhkan kerjasama atau keterlibatan dari orang lain. Tapi Mm-mm. bagaimana kan kadang kita juga sering trauma sama beberapa respons orang yang kayak misalnya nih kan mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain kayak masa kayak gitu aja nggak bisa. Nah itu kan Mm-mm. respon-respon yang sebetulnya malah akhirnya membuat aduh kok minta bantuan sama orang jadi kayak gini, akhirnya jadi kayak menuntut diri buat ayo dong lebih gitu, padahal sebenarnya nggak membuahkan hasil juga gitu, tetap tidak bisa. Nah itu Mm-mm. bagaimana tuh kalau kondisinya seperti itu? Nah, itu kaitannya adalah pertama tadi tentang self esteem ya, bahwa kalau kita lemah itu tidak apa-apa karena kita manusia. Kita memang diberikan sumber daya untuk kita mampu melakukan sesuatu. Nah, tetapi pasti manusia punya batasannya. Nah, ketika kita menyadari batasannya dan batasan itu perlu ditolong oleh orang lain, maka kita minta tolong nggak apa-apa, atau menerima pertolongan. Iya, Nah, kemudian iya, tentang kata-kata orang lain, komentar orang lain, tergantung orang lain itu komentar sambil ngasih bantuan apa enggak. Kalau dia cuma komentar saja, cuma itu yang bisa dia lakukan, ya sudah. Pikiran iya, dia, perasaan dia, ucapan dia, tindakan dia itu milik dia. iya, Itu bukan milik kita. Nah, apapun kata-kata orang tidak akan pernah jadi milik kita kalau kita tidak mengatakan dia kepadanya. Jadi biar saja. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik, begitu sempurna juga banyak yang ngebully, banyak yang iya, ngesongongin, banyak yang gangguin, banyak yang menghina iya, kok. iya, Gitu. iya, Jadi iya, tenang saja selama kita menghormati kata-kata orang ya sudah nggak apa-apa, itu kan asesmen dia. Itu kan aturan dalam pikiran dia. Harus mandiri dong. Itu kan aturan dia. Nah, sementara aturan kita, ya oke, saya berfokus kepada belajar, berlatih, membiasakan diri untuk melakukan sesuatu sendiri sampai pada batas tertentu. Nah, kalau memang saya butuh bantuan orang, ya nggak apa-apa. Perkara orang lain akan mengatakan, oh gitu aja kok nggak bisa. Ya nyatanya memang saya belum bisa. Nyatanya betul memang betul. saya belum bisa. Realitanya, iya, Masa saya harus berpura-pura bisa? Hidup saya akan sangat dengan topeng yang melelahkan nantinya. iya. Apa adanya saja. Oke Om, ada luar biasa, luar biasa sekali hari ini ya. Oke, berbicara masalah self esteem, tadi kan Om Pras bilang juga ada kaitannya sama orang tua ya, maksudnya orang tua Hmm. ya yang memberikan secara tidak langsung ya persepsi yang tadi ya, kayak misalnya kamu tuh harus nilai Hmm. bagus atau misalnya harus dapat juara, harus dapat ranking kayak gitu. Nah, Hmm. pertanyaan saya bahwa selain itu apa sih pola asuh yang sebetulnya uh, merusak gitu untuk berpengaruh terhadap self esteem seorang anak selain yang tadi ya? Utamanya memang begini, anak-anak sampai dengan usia remaja lah, sekitar 12 sampai 15 tahun itu kan memang hidupnya outside in. Dia kosong kan? Nah, manusia itu Ya, ketika lahir kan tidak punya pemikiran. iya, Nah, iya, pemikiran itu didapatkan dari belajar, dari pengalaman. Nah, anak-anak itu outside in, dari luar ke dalam. Jadi kalau ada orang tuanya, lingkungannya, kemudian ada sosial media, iklan-iklan itu masuk ke dalam dirinya, itu membentuk makna cara berpikir si anak. Nah, iya, makanya sampai di sini orang tua perlu menyadari
bahwa apa yang dia katakan kepada anak, yang dia lakukan kepada anak, itu akan membentuk namanya frame of mind, bingkai berpikir, cara berpikir anak. Sehingga kalau orang tuanya sendiri tidak belajar tentang parenting, tidak belajar tentang persoalan tadi, keberhargaan diri, maka orang tua inkompeten dalam mengorangtuai, dalam parenting, akhirnya ya tanpa sadar membangun self-esteem yang bersyarat, yang tergantung tadi. Ya, Nah, ya, ya. ini artinya pola pengasuhan yang tanpa disadari ini membentuk akhirnya konsep tentang harga diri si anak. Bukan hanya soal itu saja, tapi juga lingkungan, bukan hanya orang tua kan, tapi juga bagaimana orang tua mengatur anak-anak yang terpapar dengan sosial media, dengan TikTok, dengan IG yang kadang-kadang mengajarkan bahwa untuk menjadi keren, menjadi berharga itu dia punya skincare yang begini, dia perlu berperilaku yang seperti itu. Nah, itu pentingnya orang tua dekat dengan anak supaya bisa diskusi, mendiskusikan tentang makna. Nah, apalagi anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, usia SMP, SMA, itu sedang proses peralihan dari outside in menjadi inside out. Bahwa dia nanti akan berperilaku sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Nilai-nilai, keyakinan, aturan, identitas, pengetahuan, pemahaman, imajinasi. Nah, semua itu akan mempengaruhi perilaku dia. Jadi orang tua ketika dalam tahap anak-anak perlu ngapain, dalam tahap remaja, pendekatannya sudah akan berbeda, lebih banyak pendekatan diskusi, pendekatan kesetaraan, pendekatan partnership. Mungkin itu dulu. Sesederhananya seperti itu. Iya, iya. Tapi memang kalau saya juga belajar di perkembangan, memang pendekatan antara remaja dengan anak-anak memang berbeda ya. Tapi kan kadang memang orang tua tuh pengennya yang terbaik. Jadi apapun keputusan orang tua harus diikuti atas nama kebaikan kebaikan orang tua dan anak. Padahal sebenarnya pendekatan yang paling bagus adalah kita melihat juga ya dari persepsi anaknya tuh gimana sih tentang hal ini gitu. Maksudnya orang tua juga tidak semata-mata memaksakan apa yang menjadi persepsinya dia ke dalam pemikiran anak gitu. Nah, betul. Tapi satu pertanyaan saya bahwa kadang kan ada orang tua yang, nah ini tadi ya sebenarnya perilaku-perilaku yang kemudian merusak juga gitu. Banyak orang tua yang sering saya lihat kalau ayo dong kamu harus seperti dia, nah kayak gitu. Atau misalnya ayo dong kamu tuh harus kayak dia, dikasih video-video inspirasi seolah-olah pengen banget anaknya supaya jadi seperti si A atau si B gitu, orang yang ditonton atau orang yang dilihatnya. Sebenarnya tindakan seperti ini kan katanya memotivasi gitu ya, biar anak semakin bersemangat ya, apalah gitu tujuannya. Apa sih dalam secara secara dampak perkembangan seorang anaknya, dan bagaimana seorang ibu atau orang tua bisa memberikan motivasi atau satu semangat baru untuk anak tanpa harus ya tadi membanding-bandingkan dan sebagainya. Ya, yang pertama begini, orang tua yang seperti itu dimaklumi ya bisanya baru itu. Pengetahuannya tentang bagaimana mendidik anak, membangun anak ya baru sampai di situ. Jadi maafkan orang tua seperti itu. Dan karena memang kalau orang tua mulai menyadari bahwa setiap orang itu punya perjalanan yang akan berbeda-beda kan. Setiap orang memiliki potensi, memiliki entah yang namanya misi hidup sendiri, memiliki jalan hidup sendiri, maka ketika orang tua juga sudah menyadari bahwa masa depan itu bukan tentang dirinya, tetapi tentang anak. Dan ketika orang tua sudah menyadari bahwa nanti ke depan
nasib anak ini ditentukan oleh anak ini sendiri. Maka dia bisa mulai memahami seutuhnya anak. Cara berpikirnya, keinginannya, cita-citanya, aspirasinya, persepsinya. Dan bukan berarti membandingkan itu jelek. Kadang-kadang kita juga perlu belajar dari orang lain kan. Gimana sih caranya kok dia bisa naik sepeda kayak gitu? Gimana caranya ya kok dia bisa dapat nilai bagus di pelajaran matematika ini? Gimana sih cara dia belajar matematika? Gue pengen tahu. Kan boleh, tapi kuncinya jangan dipaksain dari luar kan? Karena anak ini sudah mulai nanti akan inside out. Jadi orang tua perlu menyadari kalau punya pemikiran, buat pemikiran ini, buat keinginan, buat aspirasi ini disetujui oleh anaknya dulu. Sehingga anaknya yang memutuskan, belajar untuk memilih, sekaligus belajar untuk menerima konsekuensi dan risiko dari pilihan-pilihannya sendiri. Nah, kadang-kadang orang tua memaksakan pilihannya, akhirnya pilihannya kepada anak itu tidak berhasil, kamu harus jadi dokter. Nah, ternyata dia pengen jadi arsitek. Nah, karena menghormati orang tua, akhirnya dia belajar kedokteran. Akhirnya dia gagal di kedokteran. Orang tua tidak mau menanggung resikonya atas pemaksaannya. Yang disalahkan tetap anak. Kamu itu sudah dibiayai di kedokteran mahal-mahal. Gagal pula. Kamu itu anak durhaka. Nah, jadi memang nggak bisa sendiri anak yang belajar. Orang tua lebih penting, lebih besar porsinya untuk belajar soal self-esteem ini. Oke. Kompleks sebenarnya ini. Betul-betul Om. Tadi yang seperti Om bilang bahwa yang menentukan jalannya mau seperti apa itu adalah anak. Ibaratnya hidup kan hidupnya anak ya. Jadi kita sebagai orang tua ya tidak, jangankan orang tua ya, kadang orang lain juga tidak berhak untuk memaksakan, oh kamu tuh harusnya seperti ini atau harusnya seperti ini, karena ini hidup aku atau hidupnya anak itu sendiri gitu. Jadi dia yang punya hak penuh. Nah, terkait dengan self esteem, sebetulnya Om nih kan kalau saya sering dengar ya kayak tadi misalnya curhatan dari beberapa teman-teman yang bilang kalau kok aku tuh kayak gini banget ibaratnya ya, atau misalnya kan kadang situasi itu kan nggak selalu memenuhi pengharapan kita. Oke, mungkin benar yang tadi Om bilang bahwa banyak orang yang merasa tergantung tuh dalam arti gini, kalau aku nggak dapet IPK yang bagus, aku tuh ngerasa diri aku tuh jelek banget, aku tuh akan lebih merasa siap atau akan lebih merasa berharga kalau nilai aku, IPK aku nanti bagus ke depan. Tapi kan kadang situasi itu juga tidak selalu sesuai dengan pengharapan ya. Nah kemudian ketika hal itu terjadi, banyak yang kayak ngerasa akhirnya nyalahin diri sendiri, akhirnya kayak udahlah percuma lagi aku kuliah kayak gitu-gitu. Itu banyak sih Om kasus yang sering saya temui. Nah pertanyaan saya, apakah pemberian afirmasi ya kayak misalnya enggak kok kamu tuh berharga, apakah itu dirasa efektif? Karena saya sudah pernah coba, tapi kok kayaknya orang itu tetap kekeh memandang dirinya itu sebagai orang yang paling merana dan paling jelek sedunia lah ibaratnya gitu. Nah gimana nih Om perkara ini? Ya, mengafirmasi bahwa kamu tuh berharga. Nah, tapi belum tentu dia mengkonfirmasi. Bedakan antara afirmasi dan konfirmasi. Sebanyak apapun kita afirmasi, bahkan kepada diri sendiri, saya sehat, saya sejahtera, saya kaya, itu afirmasi. Selama tidak kita konfirmasi masuk ke dalam belief system, itu tidak akan berpengaruh. Nah, seseorang itu menjaga pintu konfirmasi seperti pintu kamar hotel.
tempat saya nginep ini, pintu Oh iya, kamar hotel itu hanya bisa dibuka dari dalam. Yang di luar cuma ngetok. iya, iya, Nah, iya, iya, iya. selama si orang itu tidak membuka pintunya, afirmasi atau ketok tidak akan masuk. Iya, iya, Nah, sekarang persoalannya, apa yang membuat dia kekeh untuk meyakini bahwa dirinya ini, ya gue ini jelek. Itu dulu kan kita pahami. Nah, iya, jangan-jangan betul. memang dia sedang membingungkan tadi antara doing dengan being, antara self confidence dengan self esteem. Nah, Iya, iya, bisa jadi setelah kita nggak nggak berusaha untuk menasehati dia, kan kadang-kadang orang nggak suka dinasehati, begitu dinasehati terus dia nutup, nggak mau iya, iya, denger, atau pura-pura benar. denger, tapi habis itu Iya, nggak dimasukkan. Nah, ketika iya, kita iya, sudah mulai membangun hubungan baik kepada bahkan orang yang dekat kita sendiri, ya kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol sana sini, baru lu tahu nggak, lu bilang lu itu jelek. Gimana persisnya lu ngomong itu? Apa sih yang lu pikirin? Nah, dia kan mulai mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Ya karena gue itu, nilai gue, IPK gue jelek. Jadi gue tuh orang yang gak berguna. Gue gak berharga. Lu tahu nggak bedanya antara self-confidence sama self-esteem? Keberhargaan diri yang gak ada hubungannya sama IPK lu. Lu tahu nggak itu? iya, Uh, iya, iya. Gua belum tahu tuh. Lu mau denger nggak? Mau. Oke, Sekarang apa besok? Ya sekarang gitu. Ya traktir dulu gua kopi dong. Nah, ya pokoknya diajak santai. iya, Kemudian iya. pelan-pelan dimasukin. Akhirnya dia mikir sendiri. Oh iya ya. Nah, sekarang kalau lu udah tahu, lu mutusinnya gimana? Mau menghubungkan keberadaan diri lu sama IP lu nggak? Nah, Iya. IP lu jelek. Itu bukan karena elu. Itu sekedar karena proses belajar lu. Lu udah ngelakuin apa aja sih? Iya. Oh, gue udah lakukan gini. Yang belum lu lakuin itu apa? Jangan-jangan ada yang belum lu lakuin sehingga IP lu jelek. Bukan karena elunya. Jadi nggak ada hubungan sama lu. Lu tetap berharga, sis. Bisa jadi dengan cara-cara santai seperti itu, akhirnya orang berubah sendiri pemahamannya dan memutuskan sendiri. Iya. Oke. Oke. Berarti tanpa harus kita yang nasihati dan memberikan afirmasi tadi, sebetulnya orang juga bisa menyadari tanpa harus kita yang berkoar-koar ya, ibaratnya kayak enggak kok kamu tuh pinter, tanpa harus kita kayak gitu. Karena yang tadi Om bilang, kalau ya kalau orang itu nggak mengkonfirmasi balik ke dirinya sendiri, ya mau kita sekencang apapun memberikan kata-kata yang dianggap sebagai berguna lah ibaratnya menurut kita, tapi ya memang nyatanya memang tidak bisa gitu ya Om. Oke, oke. Iya, iya. Berarti ini sangat bermanfaat banget, nanti saya coba praktekkan karena beberapa ya sering banget untuk mendapatkan cerita hal-hal yang sifatnya ya seperti ini gitu. Nah, ini sebenarnya saya juga pengen memperpanjang sesi, cuman kayaknya saya harus preparing juga karena ujian mendadak banget sore ini. Harus prepare atau butuh prepare? Butuh sebenarnya Om. karena ya ini adalah satu hal yang penting buat saya gitu. Ya, betul, Oke. betul. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Terus gimana ya supaya kita tuh tidak tergantung sama yang tadi tuh, alamat-alamat atau alat-alat yang seolah-olah benar gitu ya, seperti pendidikan, baju, pakaian, dan lain-lain. Gimana tuh Om? Ya. Karena saya rasa mau pakaian bagus, mau pendidikan tinggi, mau pendidikan rendah, kita adalah individu yang berharga. Ya. Gimana Om cara? Nah, caranya adalah dengan memiliki 3 keadaan, 3 state namanya. Yang pertama, kita menerima diri. Jadi, cara praktisnya begini. Coba ada pengalaman di mana kita menerima sesuatu yang nggak bisa kita tolak, misalnya, tahu-tahu turun hujan. Mau ditolak nggak turun hujannya? Berarti kan kita hanya bisa menerima kan?
Iya. Nah, rasa menerimanya tuh diambil, diperbesar, kemudian masukkan ke dalam diri dengan sekarang dengan rasa menerima apa yang mau saya terima pada diri saya. Saya Iya. Iya. menerima bahwa diri saya ini seperti ini, fisik saya seperti ini, kemudian saya punya pengalaman hidup dari kecil sampai sekarang, gagal, berhasil, jelek, bagus, sedih, senang, semuanya itu sebuah perjalanan yang tidak bisa saya ubah, maka saya terima diri saya apa adanya. Itu langkah pertama. Setelah menerima, accept, kemudian kita appreciate, kita menghargai, berterima kasih. Caranya, akses dulu pengalaman saat kita sedang berterima kasih ketika diberi sesuatu. Misalnya dibikinin minum sama mama. Aduh, terima kasih ya, Ma. Nah, rasa terima kasihnya itu diambil, diperbesar, kemudian masukkan ke dalam diri, dan dengan perasaan berterima kasih yang besar, sekarang apa yang mau kita terima kasih, kita hargai pada diri kita. Saya menghargai bahwa diri saya sampai saat ini sehat, masih bisa sekolah, dikelilingi sama orang-orang yang mencintai saya. Saya punya pengalaman buruk maupun baik, gagal maupun berhasil, yang memberi banyak pelajaran kepada saya, dan learnings itulah hal yang berharga bagi saya, maka saya hargai, saya terima kasih. Berterima kasih, menghargai diri saya sendiri, apa adanya. Yang kedua itu, kan? Yang ketiga, kita mulai menakjubi, mempesonai diri kita. Caranya dengan mengakses perasaan ketika kita terpesona, misalnya melihat pemandangan indah, atau mengalami suatu pengalaman yang luar biasa, dan kita takjub, terpesona, ambil rasa takjubnya, kita perbesar, masukkan ke dalam diri kita, dan dengan rasa takjub itu, apa yang mau kita takjubi pada diri kita? Oh, ternyata kita pernah gagal loh, kita pernah goblok loh, kita pernah receh loh, itu semua kita takjubi. Kita takjubi diri kita yang sampai saat ini masih hidup, punya potensi, ciptaan Tuhan yang maha sempurna. Jadi kita juga takjub kepada Sang Pencipta. Ada rasa syukur di sana. Nah, jadikan satu, menerima, menghargai, menakjubi, jadi satu, kemudian masukkan ke dalam diri, dan rasakan, sekarang ini saya orang yang berharga, karena saya menerima diri saya menghargai diri saya mensyukuri diri saya sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, dengan perasaan ini, bawa ke setiap keadaan. Coba, seandainya ada orang menghina kita, seandainya kita dapat nilai jelek, seandainya kita gagal, coba, dengan perasaan berharga, bagaimana respons kita akan menjadi berbeda dari sebelumnya. Itu cara untuk mendapatkan self-esteem. Sederhana. Dan terutama ketika menakjubi, jangan lupa dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Ingat bahwa Dia yang menciptakan kita, pasti kita berharga. Itu. Ini Om ada satu, mungkin saya ini klarifikasi atau pertanyaan dari Ed Danisaurus. Ini langkah pertama seperti menerima takdir gitu ya Om. Nah itu kayaknya audiens sedang klarifikasi, maksudnya menerima takdir, maksudnya gitu kali ya? Ya, kan antara takdir dengan nasib ya, satu yang tidak bisa kita ubah. Nah, misalnya Rahel ditakdirkan punya 4 indera, itu takdir, terima. Betul. Tapi Rahel mau juara kelas, mau pinter, mau enggak, itu nasib, itu keputusan Rahel, itu usaha Rahel. Oke, berarti kalau nasib kita yang menentukan nanti mau jadi seperti apa ke depannya, tapi kalau takdir memang kita yang ya, kita terima sesuatu yang tidak bisa kita ubah, karena itu ketetapan dari Tuhan, itu takdir. Oke, luar biasa sekali Om. Aduh, luar biasa, sayang banget sebetulnya ini masih banyak yang ingin saya tanyakan, karena ini pembahasannya sangat-sangat membuat saya juga harus lebih banyak belajar lagi sepertinya, karena tadi statement-statement itu saya juga sebenarnya punya gitu, karena ya persepsi-persepsi
yang tadi ya, kita akan lebih merasa berharga kalau kita titik-titik. Nah itu sebenarnya ada juga seperti itu. Nah tapi Om, gimana nih kesimpulan atau pesan-pesannya, mungkin kita langsung saja kepada penutup, apa yang mau Om sampaikan Ya, buat teman-teman? kalau ada orang mengatakan you are what you think, maka saya katakan no, you are not what you think. Because what you think is just your product. You are more than what you think. You are more than what you feel. You are more than what you do. You are more than what you wear. You are more than what you eat. Itu. Oke. Oke Om, terima kasih banyak, luar biasa. Luar biasa sekali pembahasan hari ini. Mungkin di lain kesempatan, kalau misalnya ada kesempatan, kita bisa membahas lagi dengan sesi yang lebih tidak terbatas ya, ibaratnya dengan yang lebih sesi yang lebih panjang, karena saya juga hari ini ada keperluan sekali. Jadi mohon maaf juga buat semua teman-teman, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Terima kasih banget, terima kasih buat semuanya, dan terima kasih terutama buat Om Pras yang sudah menyediakan waktu. Ini juga ada yang komen, terima kasih sudah mengingatkan Pak Guru. Terima kasih Om Pras. Salam sehat, dan ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Amin, sama-sama. Ya terima kasih Om. Kita tutup saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.